2018 gue masuk ke sini juga nggak terlalu interview yang gimana-gimana lah. Gue interview langsung sama Bapak Eko HC. Langsung diinterview sama beliau. Langsung diinterview sama raja terakhirnya. Waktu itu agak deg-degan juga sih ya. Iya. Suruh bisa ngobrol-ngobrol mau berdua doang kan. Iya, Berdua doang ditanya-tanya. Gue disuruh nyanyi. Oh, iya. Sumpah. Apalagi bakat lu selain itu bilang. Hai, selamat Yellow. datang lagi. Selamat datang lagi, nggak tuh? Welcome back again. Kerjanya banyak ya. Kenapa tiba-tiba action sih, gue lagi ngangkat ketek gue. Asik biar kayak pose-posenya ini. Siapa dulu? Siapa? Eva Arnas. Gue. Salfok gue. Ya, kita untuk Vibe Generation kali ini kita kedatangan bintang tamu ya, ada John Lennon di sini. Halo Indonesia. Oh, ini kacamata bacanya dia ya? Ya. Kacamata baca yang tua banget. Ini kacamata kacamata baca baca. ya? Bukan ini. Bukan ya? Action nih. Oh, iya. Kata maca Kata maca. Kaca. Kata maca action nih. Kebulat. Mata kaca ya. Kata maca action. Emang kalau udah kelamaan gak kerja suka gini. Kemarin habis libur kan. Iya. Habis liburan Liburnya kita ya. tiga tahun ya. bulan. 3 Banyak amat ya. 1 3 bulan, 1 3 tahun yang bener kemarin nih. Pak. 3 minggu. 3 minggu juga 3 gak minggu nggak nyampe. Gak nyampe. By the way, selamat datang kembali ke realita. Yes, selamat bekerja kembali ya Allah. Selamat bekerja kembali. Selamat mengarungi pekerjaan kembali, mengarungi belantara hidup yang tidak usai-usai ini. Ini kalau muka kita agak-agak capek ya paham lah ya. Sama-sama Wajar ya. merasakan kan. Kita syutingnya juga udah malam nih. Iya, betul. Iya sih. Udah Emang ada waktunya malam doang. Ada berapa Miss Kaze nongol di sebelah sini. Hai Miss Kaze. Miss Kaze yang lagi ketuprukan konten. Ya, banyak Aduh. Kontingen. kontennya. Kontingen. Iya, pas gue lagi pakai baju Nah, olahraga lagi ya kan. Kontingen dari Korea Selatan nih. Iya nih. Seriesnya udah habis dari kapan tahu dia nongol lagi pakai baju ini. Muat bang dulu ya? Alhamdulillah men. Perutnya aja agak-agak. Oh iya. Ini kan bajunya dia kan? Iya, Itu sih bajunya tidak Miss terelakkan Kaze. ya kalau perut sih emang udah sesuai umur. Iya. Itu berbanding lurus antara Baju lingkar ukuran. pinggang dan umur. Baju ukuran 42 ya, Cel? Ukurannya berapa sih? 42 ya, Cel? Emang 42? S. S Gua apa dia. S nih? S. S. Ini S. Ini S. Ini S. S ini. Badan gue nih S men. Perut aja yang M. Perutnya L kali. Perutnya L kali. M lah M. Kayak Oh, gue kan iya. baju gue L muat tapi perutnya XL. Emang khusus di perut itu harus upsize guys. Iya sih, ya. aku juga benar-benar. Begitu umur 25 ke atas sudah harus diperhatikan kalau beli baju lebarnya diukur khususnya untuk lebar perut. Kalau bisa cari baju yang straight aja gitu biar nggak terlalu nyembul perutnya. Udah nggak kayak dulu lagi. Kalau habis makan tuh nggak nyisa ke badan gitu loh. Sekarang makan dikit lari kemana-mana. Iya. Apalagi kemarin habis liburan nih kan. Iya, santan Liburan. tuh isi S. Makanannya pasti Rendang, opor, semuanya bersantan berlemak. bersantan berlemak, kolesterol tinggi. Yang manis-manis juga kan. Iya tuh. Kayak kue lapis gitu-gitu. Nastar. Banyak gula dan banyak karbohidrat lah yang kita konsumsi kemarin ya. Tapi ya kembali lagi ke kehidupan nyata ya. Yes. Kehidupan yang sebagaimana semestinya. Tapi kembali lu pada bekerja. kemarin mudik? Mudik. Mudik kan, pada mudik kan? Alhamdulillah, Gue iya. lagi gak mudik nih tahun ini nih. Oh iya. Mudik Lagi ke nggak Tambun mudik ya? gua. Mudiknya per ini doang, per jam doang. Iya. Gua cuma ikut bareng jalan sama orang mudik. Karena kan kebetulan kalau ke Tambun lewat tol Jakarta Cikampek Iya. tuh. Ya kan? Cuma masuk sendirian dari ya? cuma masuk dari Simpang Cikunir sampai keluar di Grand Wisata. Gue cuma ngikutin orang mudik dari situ doang, dari Lumayan. Gandul ke Cinere. Udah habis itu dari Gandul ke Cinere, dari Gandul ke Tambun, udah itu Tambun. doang. Lumayan ya. Ya, gitu aja. Ya, kalau kita saya pakai mau nggak mau pakai pesawat ya. Pesawat telepon. Pesawat yang tadi capung. Oh, yang capung. Cessna. Apaan tuh? Ini anak-anak sekarang masih ngerti gak sih pesawat telepon? Lu ngerti gak, Wak? Enggak. Pesawat telepon. Enggak tahu. Dulu tuh ada pesawat telepon, ada pesawat televisi. Dulu nyebutnya pesawat. Dulu nyebutnya pesawat. Oh, tapi itu telepon. Telepon Pesawat. rumah. Oh, telepon Telepon. rumah yang pegangan itu gagang gede itu kan? Iya. Ya. Itu aku tahu. Pesawat telepon gagangannya gede lah gitu. Iya, gagangnya gede itu kan. Maksudnya diginiin tuh itu kan. Iya. Soalnya aku terakhir pakai itu tuh waktu aku SD. Aduh, sorry. Waktu aku TK kalau enggak SD apa ya? Itu aku minta jemput mamaku jadi kayak bayar 500 perak. Habis itu ini kalau misal kamu nelpon apa mau minta dijemput mama, kamu nelpon ke wartel sih. Ya, Ke wartel ya. Iya, iya.
500 tuh buat bayar itu telepon. Aku masih ingat nomornya kayak dari dulu tuh ingat nomornya cuma ingat nomornya mamaku doang sampai sekarang dan itu nomornya gak ganti-ganti. Nomor telepon rumah ya. Iya, jadi ya udah itu aku telepon jadi aku ingat 08 banget habis itu Jemput angkat, gitu ya. Mah jemput. Oh ya udah jadi Udah gitu doang. Udah. Makanya itu doang sih. Terus habis itu SD kelas 2 kelas 2 kelas 3 aku udah pakai handphone. Oh, udah pakai handphone. Udah pakai Di Nokia. rumah lu sekarang masih ada telepon rumah nggak? Enggak ada. Apa dari waktu itu juga berarti sebenarnya udah nggak ada Udah telepon enggak rumah? ada, cuman Lu masih ada nggak, Bang? Enggak. mamaku Udah nggak ada? Dari dulu emang gue nggak di rumah gue nggak pakai telepon rumah. Yang di sana pun? Lebih ke HT. Wey. Langsung kan. Papa Alfa cari Alfa Romeo. Kijang Bersama satu. kita Kijang udah. satu masuk kijang satu. Kijang 2. Hmm. Kijang yang empot-empotan. Tapi Banteng 1, kalau banteng sekarang 2. kayaknya udah jarang juga sih yang pakai telepon rumah. Kecuali misalkan kantor gitu ya. Oh, Kita kan di sini juga iya. masih ada nih nomor telepon rumah yang depannya pakai 021. Betul. Iya. Kalau Ya. langganan apa tuh nggak boleh disebutin namanya IndiHome ya? Nggak- Enggak boleh. Indigo. Indigo. Indigo ya. Nah itu perasaan ada tuh di daftar kita nomor telepon gitu, padahal nggak bisa Ada, dihubungi gitu kan. ada. Pakai identity doang kali ya. Gua nggak tahu ya kalau sekarang gimana. Cuma gue pernah denger dari temen gua, emang itu kayak udah paketannya gitu loh. Kalau mau masang si Indigo itu emang ada paketan. Teleponnya sekalian ya kan? Walaupun lu nggak Nggak pakai. pakai, iya benar. Ada tuh kayak gitu. Tapi kan tetap aja jadinya bayar adminnya nggak sih kalau kayak gitu, nggak tahu ya. Enggak sih. Nggak Dulu tahu soalnya juga gue sih. terakhir punya nomor rumah itu ya zaman gue masih di Bandung. Oh, Pas gue TK kali itu. berarti udah di Jakarta udah nggak pakai karena udah handphone semua ya. Udah handphone semua, udah nggak pakai lagi. Ya mungkin sekarang kalau yang di Jakarta, kota-kota besar mungkin masih banyak pakai telepon rumah. Yang di rumahnya juga udah jarang dipakai, paling yang dipakai yang di kantor-kantor. Iya, Iya, kantor iya, paling iya. masih. Kayak admin itu kan. CS-CS-nya gitu. CS gitu-gitu masih Betul, pakai lah nomor-nomor si Tekom itu ya kan. Iya betul. Tekom. Kalau misalkan di kampung-kampung itu masih nggak sih? Masih ada buat Masih kantor-kantor ada. juga. Sama buat kantor-kantor Sama. juga. Kalau di rumahnya bisa dikatakan udah nggak ada dah. Nggak. Ya telepon ini rumah. aja, Nisu aja nggak ada yang Iya. dari Jogja. Iya. Iya, enggak ada. Jogja Nggak aja ada, udah nggak ada. Tapi dulu dari Jogja nih, Niswa kan dari Jogja ke Jakarta. Itu kan baru berapa tahun lalu? Pas tanggal Februari tanggal 14 kemarin itu pas 2 tahun. 2 tahun, 2021. Berarti waktu pas masuk sini pertama kali tuh ke Jakarta. Iya, pertama kali. Main-main gitu? Sebelumnya main pernah. Main pernah. Pernah, cuman kalau misal kerja di sini baru. Yang pindah untuk menetap dan kerja Iya, gitu ya baru kemarin ini, itu ya. iya. Bang, lu inget gak sih kalau zaman dulu banyak orang yang misalkan libur panjang, let's say libur lebaran lah kayak Iya. kemarin gitu kan, libur lebaran, pulang kampung, balik-balik ke sini bawa saudara. Iya benar. Iya kan? Iya. Banyak, banyak banget Banyak. dulu. Ngapain? Banyak Ikut. banget dulu yang Ngapain? kayak gitu. Jadi Ada yang mau ikut dia pulang ke merantau. kampung Heeh. dengan Bawa saudara apa tetangga gitu. dia pulang ke kampung kan dengan dia sudah sebagai Pegawai. jadi sesuatu lah di Iya. Jakarta gitu kan. Nah biasanya entah saudaranya, entah saudara jauh atau tetangga atau apalah gitu suka kayak gue ikut ke Jakarta deh nyari kerja di sana atau emang dia yang ngajakin lo mau ikut ke Jakarta nggak cari kerja di Jakarta kerja aja Jakarta. gitu kan. Kayaknya Jakarta tuh kayak land of opportunity gitu. Semua Becus. bisa kerja di sini. Benar. Semuanya ada di sini, Betul. hampir semua jenis pekerjaan ada di sini gitu kan. Makanya Iya. apa ya dianggap lumayan menjanjikan kali ya Iya. kalau kerja di Jakarta gitu kan. Ya mungkin termasuk Niswa Iya benar. dibawa ke Jakarta Iya, untuk makanya mencari aku mau peruntungan ya kan. Walaupun bukan mencari peruntungan ya kalau dia mah sudah ada pekerjaannya. Iya. Emang Diculik sih. dia mah diculik, emang sudah kita scouting. Dari beberapa bulan sebelum dia akhirnya berangkat itu emang sudah Iya, kita 2 scouting. bulan nih apa anaknya. ya? 2 bulan, nggak nyampe 3 bulan kayaknya nggak nyampe. Ya, pokoknya dari Sebulan. akhir 2021 akhir 2020 Iya, akhir 2020 habis itu Februari Januari, nggak Januari malah. Desember. Januari pertengahan ketemu Mas Eko. Habis Hmm. itu aku kan harusnya itu aku udah suruh berangkat tuh Januari. Karena aslinya mau diajak ke Pekanbaru kalau nggak salah. Oke. Terus aku bilang, "Duh Mas, aku nggak bisa soalnya kan aku kerja jadi barista kan. Aku nggak bisa asal keluar aja karena kan harus ada backup yang apa namanya? Gantiin Aku lah. harus nyari karyawan kan." Buat gantiin aku. Habis itu ya udah aku bilang Mas Eko buat minta 1 bulan lah buat Nyari backupan. iya buat nyari backupan sama aku ngisi jadi barista itu. Habis itu selesai itu aku izin tanggal berapa ya? Nggak nyampe tanggal 10 sih. Tanggal 5 aku ingat tanggal 5 Februari aku keluar. Habis itu
persiapan bla bla bla, nyari endorsan dulu, muasin kan, photoshoot di sana jadi modeling lah bla bla. Semuanya itu dari tanggal 5 sampai Disempetin nyari cuan dulu. dari 5 sampai tanggal 14 itu. Lumayan itu, 9 hari tuh buat Iya, nyari cuan itu tuh. full dari pagi, siang, sore aku ambil semua kan. Pantes nyampe sini langsung Enggak. jajan-jajan dulu. Banyak Iya itu duitnya dia. buat ongkos di sini, bukan buat ongkos sih, maksudnya buat kayak takutnya ada apa-apa gitu kan di sini sendirian. Ya. Buat gitu. uang cadangan lah. Uang Iya. cadangan sementara Spare gaji money. belum turun. Iya, makanya Iya, ya kan. Taunya di sini ternyata nggak boros-boros banget sih, soalnya kan masih Ternyata awalnya. Langsung dapat asrama juga kan? Awalnya tidak boros. Langsung dapat Tahu. asrama juga ya kan? Iya, dia coba. asrama Polwan dia. MK kerja Lebak sama. Bulus. Kerja sama. Polwan, iya di Pasar Jumat situ. Asrama Sama. Polwan. Semuanya full, aku ambil job kan, puas-puasin lah, ketemu sama teman-teman, main-main, habis itu naik kereta. Awalnya mau naik pesawat, udah pesen pesawat kan sama Kak Diara, tapi aku bilang kayak nggak usah deh Kak, kalau naik pesawat Takut aku mabok. bawa kopernya kan aku 2 tuh. Oh iya. Ribet bagasinya kan? Oh iya ribet. pindahan. Aduh, aku Pindahan bawanya dia gimana nih? lumayan. Kalau naik kereta kan masih ada porter. Iya. Bisa nganter sampai naik Bisa mobil, menaik, ya kan? benar. Tapi berarti Naik kereta Niswa aku jadinya. kerja di sini, kerja di MK di Jakarta sebagai pekerjaan pertama di Jakarta. Ya kan, tapi kan sebelumnya udah sempat kerja dulu tuh tadi barista. Iya, jadi barista. Sama endorse Iya, gitu lah ya, modeling-modeling freelance, gitu ya kan. model. Itu berarti yang mana duluan? Yang pertama nerima endorse dulu Yang pertama aku atau pertama, itu dulu? Barista dulu? Foto dulu. Jadi model Foto dulu, dari- tapi ya freelance lah ya Iya, jadi hitungannya. dari sekolah, dari SMA. SMA kelas 2 aku foto-foto kan, cari cuan buat bayar sekolah, buat bayar ini itu bla bla bla. Cari cuan, terus habis itu kan dulu kan enak banget Instagram dulu. Jadi setiap posting keluarnya di explore, terus yang like banyak, yang follow Betul. yang follow banyak. Algoritmanya gitu belum kan. seaneh sekarang tuh Instagram dulu Sekarang tuh. susah Betul. banget cari follower sumpah. Betul. Dulu cepet banget kayak cuman posting apa, cuman pakai ya nggak harus baju terbuka ya, maksudnya kayak cuman posting di mana lah yang lagi Itu hits gitu gampang. kan. Apalagi Gampang kalau banget. cewek cakep ya kan. Betul. pasti Dan udah- dulu masih ngaruh banget pakai hashtag tuh. Ya, Iya bener. sih, iya like for like. Tapi nggak sih Zaman- aku nggak pakai. Zaman dulu Bener, ada ngaruh. beberapa orang yang bahkan temen gue sendiri banyakan hashtagnya daripada, Daripada captionnya. captionnya. Iya. Banyakan Iya. hashtag Iya, iya. daripada captionnya. Tapi Iya, berarti dulu yang suka yang bener-bener kerja si barista itu ya, Yang benar-benar Waktu di kerja, Jogja. iya. yang bener-bener diterima kerja sebagai pegawai tetap gitu. Iya, aku yang kayak aku ngelamar gitu ya. Betul. Iya, yang itu lamar aku gitu barista. barista ya. Tapi enggak, Bawanya pernah gak sih jadi barista? sebelumnya aku Pernah. bukan barista, ini Baristi. Baristi. apa namanya? Cewek, ya kan? shopkeeper yang di ini, yang di Apa? Distro. distro itu. Distro, ya Shopkeeper shopkeeper. Oh, Iya. lo sempet jadi shopkeeper Iya, juga? aku pernah Oh, itu iya. apa namanya? Aku sambil ini sih karena kan lagi agak apa namanya? Ngisi waktu abis UN kan. Abis UN kan libur, abis itu kalau misal modeling doang kan kayak bosen juga aku. Abis itu ya udah aku ambil shopkeeper itu Shopkeeper. lumayan kan per 6 jam ya part time sih lumayan. Part time ya lumayan lah, Ya, part time. itu aku juga ngelamar. Itu aku Ngelamar juga. ngelamar. Iya, terus habis itu kayak taunya itu apa namanya ownernya dia pernah jadiin aku talent foto katalognya dia. Terus habis itu, iya, ya Allah iya, Niswa, iya, ya udah iya, kamu iya. udah langsung masuk aja gitu. Ih, Jadi, enak. Langsung ya. Enak. Iya. Nggak perlu interview Cuma- gini ya. Semulus itu ya. maksudnya interviewnya cuma ditanyain kamu nanti kamu bisa kan kayak misal apa namanya nawarin orang kalau misal ada produk baru bla bla bla. Oh ya bisa, Ya udah standar cuman itu standar doang. jaga toko lah ya, harus nawarin orang. Udah habis itu Produk aku yang baru, produk yang mau di upsell. yes. Pakai teriak-teriak gitu nggak di pinggir Enggak, jalan? enggak dong. Hai Bang Kak, Ramayana. Kak, masuk dulu Bang Ramayana. Kak. Enggak ya. Pakai itu, pakai yang ada lagu dangdutnya. Oh, iya. Silakan Ibu lihat nanti tiga tung tak tung tung tak tung tung tak tung. Oh, iya. Baju anaknya diskon 30%, tung tak tung Oh, tung tak iya, tung iya, tung tak iya. tung. Pakai mic gitu kan, pakai toa enggak ya? Enggak sampai Enggak. segitunya ya. Enggak, Berarti cuma pernah jadi barista, Bang? Nggak pernah. Hah? terus Oh, enggak pernah. Nggak pernah. Gua tuh yang kerja ya. Aduh, jalan pekerjaan gue banyak. Ini kalau yang ini nih, seperti yang biasa saya bilang ya, umurnya kan udah lama. Ya kan? Umurnya udah banyak Tawan nih. ya, tua ya. Pengalaman Kurang kerja ajar. pun, nah gimana nih kalau pengalaman kerja? Kita telisik dari yang paling pertama dulu nih, kita rewind dulu dari yang paling pertama Iya, yang iya. lo Pertama ya. ngelamar gitu. Gue mau kerja nih, terserah deh mau lo yang ngelamar atau lo ditawarin apa gimana. Gue pasti habis tamat STM. Asik gak gue nyebutnya tuh? Tamat STM. Gue nggak langsung kuliah.
Nggak mau kuliah dulu gue pengen main, pengen kerja. Akhirnya dari main akhirnya kerja ya kan, akhirnya kerjaan apaan ya, buka koran tuh dulu. Lowongan pekerjaan. Iya, kayak Kan? papaku. Job vakansinya di koran tuh. Lo lihat Kayak siapa? Kalau papaku ngasih ini, apa namanya, kayak ngisi-ngisi kerjaan gitu loh buat nyari karyawan, masukinnya di koran papaku. Iya, bapak lu masih pakai koran buat nyariin orang kerjaan. Iya. Ya emang seumuran kan? Oh iya. jadi kayak bapak nih ya. Emang seumuran. Gue anggap Iya, lo anak gue gitu. Cocok lo manggil papa. Daddy dong. Ya, Dedi Papa males. ongeng. Males, Dedi. Nah jadi gue itu pertama kali gue ngelamar tiba-tiba ada ngeliat nih iklan dibutuhkan sales nih. Sales, oke. Sales Lux waktu itu. Oh, yang keliling-keliling. Nah, tasnya warna ungu tua. bawa peralatan macam-macam kan. Betul. Ada yang Kayak di kampung-kampung mesin ya. cuci. Ya. Vacuum cleaner. ada yang oven, Nah, kipas gitu-gitu. angin, Kipas microwave. Mamaku kalau misal arisan gitu terus ada tukang sales itu dia kayak apa namanya Praga kok Iya. Praga siapa Ada demonya. Iya, demo ya. Namanya kayak demonya. Terus habis itu kayak Demonstrasi. Iya, kalau misal ada kayak oven atau apa dia bener-bener bahannya terus habis itu makannya ya udah suruh nyobain kan. Bener-bener dibawa. Bener-bener dibawa. Iya. Akhirnya Bener-bener demo masak Tahu dia di situ. aku tahu itu TK sih. Lu kerja di itu, Bang? Iya, gue ngelamar berdua teman gue. Ya kita lamar yuk, coba-coba, ayolah gitu kan. Coba ngelamar, di interview, akhirnya ya diterima nih kan. Wow, itu sempat shock juga gue tuh. Karena sebelum berangkat, itu ada brainstormingnya dulu. Pagi tuh ya, brainstorming untuk? biar semangat lu menghadapi hari. Apa? Gimana Iya, itu? jadi Oh, lebih ke briefing kali ya? Iya, dulu dia lebih ke brainstorming kalau dia bilang. Jadi biar semangat gitu, bukan briefing yang ini. Jadi lu datang kumpul nih satu tim ya kan. Semua tim lah sales yang ada di situ. Udah dengan jargon-jargonnya sama nyanyi. Gue masih ingat lagi nyanyinya gitu loh. Kita kan pakai baju rapi ya kan. Pakai dasi. Pakai kemeja, dasi, celana bahan gitu kan, sepatu kulit. Sepatu kulit, ada yang ngambil gitar. Si ada yang adem ngambil tuh. banget, jalan lagi. Iya, jalan dia. Men, Bener. kalau jalan di Bandung, Ya. it's okay. Di Bogor. It's okay. Di mana lagi ya? Di Malang. Malang, it's okay. Pontianak. Yang Mataharinya nggak pakai diskon. matahari agak 3 tuh ya. Bisa buat goreng telur ya? Nah, bayangin. Dan gue kebagian waktu itu sempet 2 nih vacuum cleaner. Habis itu kapannya hari berikutnya tuh mesin cuci tuh. Gue sama tim gue tuh, bertiga orang. Mana dikejar anjing. Bawa mesin cuci males sih. Asli bawa mesin cuci males sih. Alhamdulillah gue bertahan seminggu. Weh, keren. Keren. Habis itu cabut tanpa bilang resign gitu. Menghilang aja. Menghilang aja gitu ya. Menghilang aja nggak Tapi masuk-masuk lagi. berkas-berkasnya masanya nggak ditahan kan? Nggak. Oh, zaman itu mungkin Nggak ada belum ninggalin. zamannya Nggak ada ninggalin apa ijazah asli, nggak ada Ijazah, gitu-gitu. iya. Cuma Zaman fotokopian itu, doang. zaman itu belum masanya orang tuh jadi laler. Maksudnya kalau makin kesini kan makin banyak nih orang-orang yang baru kerja di sini Cabut. setahun cabut, berapa bulan cabut, jadi kayak laler gitu, bencok-bencok sana sini gitu. Jadi kan makanya akhirnya banyak perusahaan yang nahan ijazah ijazah. asli atau di kontraknya ada Iya, kalau KTP kurang atau dari apa. sekian harus ada penalti apa gitu kan. Nah, itu. Zaman dulu mungkin belum Iya. kali ya. Belum insecure lah perusahaan. Iya. Masih yang bener-bener orang Tapi gue juga nggak pernah ditahan ijazah asli gitu-gitu. Gue alhamdulillah Iya, selama lu kerja ya. sama gue kerja gue nggak pernah ditahan gitu-gitu, dan selama gue kerja pun tidak ada tidak ada interview yang alhamdulillahnya ya nggak ada interview yang terlalu gimana-gimana banget lah. Aman lah masih. Aman lah, termasuk waktu pas masuk ke sini pun, walaupun ini bukan pekerjaan pertama ya di MG ini, 2018 gue masuk ke sini juga nggak terlalu interview yang gimana-gimana lah. Gue interview langsung sama Bapak Eko HC. Langsung diinterview sama beliau. Langsung diinterview sama raja terakhirnya. Waktu itu agak deg-degan juga sih ya. Iya. Suruh bisa ngobrol-ngobrol mana berdua doang kan. Iya, Berdua doang ditanya-tanya, gue disuruh nyanyi. Oh, iya. Sumpah. Apa lagi Iya, bakat Pak. lu selain itu Sumpah. lu bilang kan? Gara-gara dia ya biasa lah, dia nanya lo hobinya apa gitu kan, lo hobinya apa. Waktu itu emang gue udah mulai ngeband yang serius tuh. Gue bilang ya hobi gue musik sih mas, gue ngeband gitu kan, suka bikin cover lagu juga, gue upload di SoundCloud di mana gini. Oh ya udah, bentar. Dia keluar ngambil gitar. Dia keluar ngambil gitar yang Epiphone tuh. Oh iya. Yang akustik Epiphone itu. Ah. Dia keluar ngambil gitar. Mana tuh barangnya? Nih, kenapa ya mas? Ya udah, lo coba nyanyi satu lagu depan gua. Nyanyi satu lagu depan dia. Interview suruh nyanyi ya.
Baru casting ya? itu gue interview rasa casting. Akhirnya ya udahlah yang ada di otak gue waktu itu cuma lagunya Neck Deep yang Desember kan, akustikan gitu. Ya sudahlah, gue nyanyiin setengah lagu terus kayak oke doang lagi, ketepuk tangan kagak apa kek. Oke doang. Oke. Udah oke doang. Ih, kenapa nih orang kok interview gue mau jadi apa sih nih, kok jadi disuruh nyanyi ya kan, tapi ya udahlah. Daripada interview di ini tempat lain misalkan ada yang kayak diinterogasi, gue pernah dapat cerita soalnya. Ya ada yang kayak gitu ya model interview. Gue pernah dapat cerita interview yang rasa interogasi. Oh iya tahu. Emang apaan? Apaan? yang interogasi gitu kayak gimana sih? Oh iya, gue pernah dapat cerita aja temen gue di interview, dia mau kerja untuk salah satu perusahaan swasta gitulah. Cuma dia ngerasanya kok pas lagi interview tuh terlalu mungkin dari yang orang interviewnya pengennya in depth sekali ya, yang detail gitu. Detail nanyanya ya. Detail. Iya. Cuma mungkin somehow pembawaannya kurang enak, kurang friendly lah gitu dari HRD-nya. Kaku menuju serem. Iya. Jadi kayak apa namanya? Ambil rapot itu ya? Iya, vibe-nya mirip-mirip ambil rapot kan? gitu lah gitu, terlalu yang kamu ininya apa sampai ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya pertanyaannya standar. Iya. Sekolahnya di mana, dulu pekerjaannya apa, pekerjaannya dulu tuh ngapain aja, terus tanggung jawab lo di perusahaan sebelumnya tuh apa? Kenapa cabut, terus yang personal misalkan kayak hobinya apa, kelemahan, kekuatannya apa, tapi mungkin karena cara menyampaikannya, kali, nada bicaranya nggak enak, mimik ya pakai i, mimik ya, mimik bukan pakai a ya. Ya kalau pakai e nanti jadi mimiek. Memek. Disebutin lagi sama dia. Iya. Memek kan? Iya. Bener kan? Ya mungkin gara-gara itu makanya enggak. Jadinya dia bilang ke gue kayak, iya gue gila tadi interview rasa interogasi gitu ya. Gue bilang kenapa emang, iya gue ditanya ini. Gue pas gue pikir, enggak itu mah standar bukannya gitu kan, buat interview itu standar bukannya, ya, tapi gak enak banget nanyanya gitu. Jadinya dia berasa lagi dikulitin. Iya. Tanggung jawab lo apa aja. Misalkan dia bilang, iya saya bikin kreatif, brief, saya nyampein ke anak-anaknya. Terus ininya gimana, deadline-nya gimana, kamu ngatur orangnya gimana, ininya gimana. Terlalu yang kayak gitulah gitu. Jadi detail banget ya. Berasa ditanya sama Ambarita. Mungkin. Iya. Kalau Niswa pernah? Apa? Dia mah mulus katanya tadi kan. Iya, gak ada interogasi yang kayak gitu-gitu. Iya, kalau misal kayak yang ditanyain, bener-bener ditanyain itu sih waktu jadi barista sih, kayak duduk, habis itu kamu pernah sebelumnya kamu pernah bikin dosa apa? Waduh susah tuh. Sebelumnya kamu pernah punya pengalaman ini nggak Hilap. Tapi itu ownernya tuh nggak harus punya pengalaman kamu udah bikin kopi apa nggak gitu loh. Cuma sekedar nanya. Soalnya dulu waktu di Jogja itu belum kayak yang kayak sekarang tuh kan, jadi barista kan tinggal masuk aja gitu kan, kayak nyarinya cewek-cewek gitu kan. Nanti di training langsung di situ. Gitu. Harus punya pengalaman yang berapa tahun gitu. Tapi itu enggak. Jadi yang di situ yang penting baristanya semuanya cewek. Oh. Gitu. Baristi semua isinya. Iya.